Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kemarin terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebagai umat Islam kita harus mengetahui bahwa poin-poin yang ada dalam Pancasila itu terdapat dalam Al-Qur'an dari sila pertama sampai kelima. Nanti Iwan Ahwat silakan boleh lihat dan boleh baca. Bahkan harus dihafalkan agar kita tahu bahwa poin-poin tersebut ada dalam ajaran agama Islam. Mengulang pelajaran kemarin, ideologi dasar Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua suku kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip dasar rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita masuk ke poin pertama terkait ketuhanan yang Maha Esa. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara yang bermacam-macam kepulauan, macam-macam suku bangsa, bahasa, pakaian, dan sebagainya, termasuk di dalamnya ada macam-macam agama. Telah kita pelajari bahwa di semester atau di kelas 4 lalu ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Nah, di sini kenapa ada beberapa agama yang harus kita akui? Tujuannya adalah agar dengan keyakinan tersebut mereka atau orang yang memilih agama tersebut harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Adapun implementasi atau penerapan nilai ketuhanan salah satunya percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama yang dianutnya masing-masing, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Selanjutnya di sila kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sama manusia, saling tolong menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap jujur, saling kerjasama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sama manusia. Dan yang paling penting adalah melakukan sesuatu pertimbangan moral dan ketentuan agama bagi manusia yang beradab. Kita masuk ke Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia di sila ketiga. Maknanya atau artinya adalah walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan sebagainya, namun haruslah tetap dijunjung dengan baik, tidak saling membeda-bedakan apalagi saling terjadi perpecahan. Contohnya kita di kelas, saya mah gak mau berteman dengan ini. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak melaksanakan persatuan Indonesia. Kita tidak boleh membedakan antara ini dan ini. Seharusnya tetap kita saling bersatu, kita tetap saling mengenal. Itu contohnya yang ada di dalam kelas. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti TNI. Tapi ada yang lebih mungkin lewat jalur prestasi seperti para atlet dan sebagainya. Silahkan kita pilih mau jalur yang mana, yang penting dapat mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Selanjutnya ada nilai keempat yaitu kerakyatan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai yang ada di dalam sila ini adalah nilai kerakyatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita Iwan Ahwat harus tahu ada istilah gini, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah rakyat kita sendiri. Setiap rakyat berhak
memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kita memilih ketua kelas saja kan harus ada yang milih kan kita. Kita milih demi apa? Kenapa harus ada ketua kelas? Agar nanti anggota-anggota kelas yang lainnya merasa adil, makmur, ada sesuatu hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan dan sebagainya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksa kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir ada nilai keadilan. Bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalamnya terkandung nilai keadilan. Berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak dilandasi dengan hak kewajiban setiap orang. Keadilan ini harus merata dari apa yang ada di dalam Indonesia atau semua yang terkandung dalam Indonesia itu harus terbagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Contohnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi contohnya di bidang emas, rempah-rempah, kayu dan sebagainya. Dan itu kekayaan itu harus dikembalikan kepada rakyat, dibagikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya, bukan malah menguntungkan negara lain. Terus ekspor impor tidak jelas dan sebagainya. Akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia sendiri yang memiliki sumber daya tersebut tidak kebagian atau tidak merasakan keadilan dari sumber daya alam kita sendiri. Nah, itu 5 poin penting dari Pancasila. Adapun penerapan pertama dalam keadilan sosial itu contohnya berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan